sederhana membaca ayat kursi sesudah salat fardu. Jamaah rahimakumullah. Ada lagi amal istimewa lainnya, yaitu amal pada hari-hari istimewa. Kapankah hari istimewa? Saat ini sudah mulai waktunya. Al-a'malu, amal yang paling Allah cintai, lebih Allah cintai daripada hari-hari yang lain adalah 10 awal Zulhijjah. Al-a'malu fihi ahabbun wa khairulallah mimma ayyamil akhir. Kapan itu waktunya? Disyaratkan dalam tafsir surah Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashri was-sab'i wal watri wal laili idza yasar. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10, was-sab'i wal watri, dan genapnya dan ganjilnya. Isyarat ayat ini mengarah kepada ada 10 hari yang sempurna, yang mulia, yang mana beramal di dalamnya Allah cintai luar biasa ketimbang hari-hari yang lain. Kapan itu? 10 awal Zulhijjah. Tadi malam sudah penetapan bahwa Zulhijjah sudah mulai hari ini sampai nanti Zulhijjah, wukuf di Arafah, kemudian hari raya haji. Ini 10 hari yang utama beramal ibadah. Allah sangat cintai, Allah sangat sukai. Apa amal paling utama? Amal paling utama adalah yang istiqomah. Istiqomah itu makna dari sering kita minta sama Allah dalam surah yang masyhur populer, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hanya Engkau kami sembah, hanya kepadamu kami mohon bantuan. Permintaan pertama, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan istiqomah. Amal yang selama ini kita laksanakan, istiqomah saja itu sudah luar biasa, maka 10 hari ini nilainya menjadi berlipat-lipat ganda dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa istiqomah begitu hebat? Merupakan jalan-jalan para nabi. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. صراط مستقيم, ujung ayat. Nabi-nabi yang disebutkan tadi belasan jumlahnya, mereka semua Allah tunjuki menuju jalan istiqomah. Sirati mustaqim. Kita pun minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nanti yang lain mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Siapakah mereka? Yang malaikat turun kepada mereka dan mengatakan jangan takut, jangan berduka. Ada yang mengatakan amanna birabbil alamin, beriman kepada Allah summa istaqamu dan istiqomah. Nah, bapak-bapak sekalian rahimakumullah, jamaah salat subuh yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. 10 hari awal Zulhijjah apa yang bagus dilakukan? Amal yang pertama tadi istiqomah, kemudian yang kedua adalah berpuasalah. Berpuasa. Kenapa pilih utama berpuasa? Karena kalau amal yang lainnya kadang kita mudah jenuh, mudah bosan dan barangkali tidak kuat lama-lama. Kalau kita sudah mengaji sejam 2 jam mungkin sudah luar biasa itu. Paling-paling bertahan 20 menit kayaknya sudah lelah dan capek. 2 jam, 3 jam. Tetapi amal ibadah berpuasa itu kita dalam posisi on ibadah, on lillahi ta'ala kurang lebih 14 jam. Tadi sebelum subuh imsak puasa sampai nanti maghrib 14 jam. Itu disebut posisinya ibadah kepada Allah. Maka Allah sukai yang namanya amal ibadah puasa. Bahkan kerennya lagi, nanti kalau misalnya 1, 2, 3 sampai 8 tidak kuat, yang ke-9 Zulhijjahnya paksakan, namanya puasa Arafah. Kenapa harus dipaksakan? Sebab begini, isyarat Nabi ukaffirus sanatul badiyah wal bakiyah. Puasa di
ketika jamaah haji wukuf di Arafah, namanya puasa Arafah, dihapuskan dosanya 2 tahun. Kapan itu? Tahun lalu yang sudah lewat dan tahun akan datang yang bisa dikatakan belum kita lewati. Maka ada isyarat dan hikayat mengatakan orang kalau puasa Arafah kurang lebih tanda-tanda tahun depan dia masih hidup. Kenapa masih hidup? Tahun lalu dia punya dosanya sudah lewat, alhamdulillah dihapuskan dosa. Tahun depan dihapuskan dosa, berarti berdosa lagi tapi Allah hapuskan. Kenapa? Karena garansi dahsyatnya amal puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Dahsyat, keren. Bahkan nanti 10 Zulhijjahnya pun itu tidak langsung pagi-pagi makan dan minum, tidak. Kalau Idul Fitri itu disunnahkan setelah Idul Fitri makan minum dulu baru berangkat sholat. Kalau Idul Adha disunnahkan jangan makan minum dulu karena masih posisi puasa sampai khatib turun dari mimbar ketika Idul Adha. Baru Pak Ustadz berbuka dengan apa istimewanya? Kalau hari-hari yang lain sunnah berpuasa dengan kurma, tamar. Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Kalau berbuka orang di antara puasanya maka berbukalah dengan tamar. Fa innahu barokah. Karena dia berkah, banyak kebaikannya. Kalau kemudian tidak ada tamar, pabil ma, maka dengan air jernih bening, fa innahu tahurun, maka dia suci bersih. Kalau puasa Arafah tadi mantap kalian tetap berbuka dengan kurma. Tapi yang 10 Zulhijjahnya puasa sebentar dari subuh sampai khatib turun dari mimbar. Buka puasanya adalah yang Nabi contohkan, misalnya bapak-bapak punya kurban kambing, sembelih kambingnya, ambil hatinya, digoreng di sate atau oseng-oseng, berbuka dengan itu, bismillah. Tapi kira-kira Pak, kalau sapi kita potong, tunggu hatinya diambil dimasak, jam berapa kita makan kira-kira itu? Panitia kurban. Kalau kita potong sapi kurban nanti berbuka dengan bagian dari sapi tadi, mungkin jam 2 kita baru makan. Tara jadi potong sapi. Tapi itulah sunnahnya. Artinya berbuka dengan bagian daripada daging kurbannya. Filosofi sederhana adalah bahwa 10 Zulhijjah itu beramal dalamnya luar biasa. Pas 10 Zulhijjah hari haji, bahkan puasalah kita sampai khatib turun dari mimbarnya. 9 Zulhijjahnya berpuasa itu, maka Allah hapuskan dosanya tahun lalu sama tahun yang akan datang. Kalau pendekatan sederhananya, saya masih ingin hidup tahun depan yang sudah puasa Arafah, insya Allah masih hidup, insya Allah. Tapi kayaknya biar sudah tahun depan mati juga tidak apa-apa, tidak usah puasa Arafah, tak apa-apa. Itu semacam garansi. Itu amal yang pertama. Amal yang kedua apa? Adalah mengaji. Ada 4 amalan yang dengan amal ini bisa dikatakan biasa kita rindukan surga. Tapi bismillah dengan izin Allah, kalau kita amalkan 4 ini, surga yang merindukan kita. Masyhur yang pertama adalah tahliyal Quran, baca Quran, mudah-mudahan bisa tahan setengah jam atau 1 jam, 1 hari 1 juz, keren, pas 10 Zulhijjah. Yang kedua hafizul lisan, jaga ucapan, jaga lisan. Dan yang ketiga mut'imul ji'an, memberi makan yang kelaparan. Memberi makan yang kelaparan ini rupanya posisinya disetarakan dengan orang yang sholat. Dalam surah Mudaththir dikatakan ada komunikasi antara penghuni surga dan penghuni neraka. Komunikasi ini direkam oleh Al-Quran dengan kalimat begini: Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakut'ul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Di dalam surga mereka baku tanya, silaturahmi, bicara-bicara, ngopi, ngobrol perkara iman. Orang surga nanya sama orang neraka, neraka sakor namanya. Ma salakakum fi saqar? Hei teman, bro, kenapa kamu masuk neraka sakor? Jawab orang neraka sakor yang tentu baku kenal karena baku bicara dengan orang yang di surga. Jawab mereka, lam nakum minal musallin. Jawaban pertama, tidak mau sholat maka kami masuk neraka sakor. Yang kedua, tidak memberi makan orang butuhkan, orang miskin, maka masuk neraka sakor. Maka beri makan orang itu mendapatkan keutamaan luar biasa, disetarakan dengan menunaikan sholat. Nah, kemudian baca Quran, jaga lisan, beri makan yang kelaparan. Nah, yang keempatnya berpuasa bulan Ramadan. Ramadan sudah lewat, maka paling tidak 10 Zulhijjah tunaikanlah puasa. Hari ini puasa, besok puasa, agak berat rasanya. 9 Zulhijjahnya puasalah puasa Arafah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita tahun lalu dan tahun yang akan datang. Allah jadikan kita amal ibadah diterima. Kalaupun nanti meninggalnya husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul musta'an. Nun
wal kullu yasturun nasrun minal fathun qariba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.